spiritualitas menjelaskan, spesies itu menjelaskan bagaimana kita sebagai pribadi, baik secara individu maupun secara kolektif, mengikuti berbagai keyakinan Kristen tradisional tentang Allah, umat manusia, dan dunia, serta mengekspresikannya dalam sikap, gaya hidup, serta aktivitas utama kita. Coba kalau dicermati, teman-teman, apa yang diungkapkan oleh Cedric ini, maka mengatakan bahwa kalau bicara soal spiritualitas ternyata berbicara tentang diri kita. Ya, karena dia mengatakan spiritualitas menjelaskan bagaimana kita. Ya, lalu kemudian kita yang apa? Ternyata Cedric mengatakan sebagai pribadi. Itu berarti spiritualitas menyangkut soal diri kita secara personal. Begitu ya, dan jelas dikatakan baik secara individu maupun secara kolektif. Nah, itu artinya Cedric mengatakan bahwa spiritualitas ada dimensi yang bersifat personal, tetapi juga ada dimensi yang bersifat komunal, di mana kita berada, di mana kita dilahirkan, di mana kita dibesarkan. Ya, untuk apa berbicara tentang spiritualitas itu ternyata didasarkan pada sebuah keyakinan Kristen. Ini menyangkut soal spesies Kristen, begitu ya, yang bersifat tradisional tentang Allah. Saya rasa kalau Cedric mengatakan keyakinan Kristen tradisional itu artinya apa yang diyakini dari abad ke abad, begitu ya, tentang Allah, tentang manusia, dan tentang dunia. Ya, yang kita terima melalui pengajaran di gereja, di katekisasi, di GMKI, dan seterusnya. Tapi cermati, tidak hanya itu. Cedric memakai istilah adalah mengekspresikannya. Serta mengekspresikannya. Berarti bagaimana orang mengungkapkannya itu. Nah, itu artinya, saudara, ada proses internalisasi dari keyakinan secara Kristen tradisional tadi tentang Tuhan, tentang umat manusia, dan tentang dunia. Dan itu terwujud di dalam apa? Terwujud di dalam sikap. Nah, di dalam sikap kita. Melalui akan attitude kita. Tapi juga ini melalui gaya hidup. Itu berarti menyangkut soal lifestyle kita. Serta aktivitas utama kita. Dan itu berarti menyangkut soal berbagai macam kegiatan kita, entah itu di kampus, entah itu di tempat kerja, entah itu dengan masyarakat, dan sebagainya. Nah, dari sini, saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa menurut pemahaman Cedric, maka spiritualitas itu betul-betul menyangkut seluruh keberadaan kita, ya, utuh. Dan spiritualitas itu dengan demikian sudah bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang bersifat spiritual, yang bersifat rohani, tapi juga menyangkut soal keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia, dan itu menyangkut soal relasi kita dengan orang lain. Nah, berpijak dari pemahaman Cedric ini, saudara sekalian, maka kita bisa melihat bahwa ternyata berbicara soal spiritualitas itu dibentuk oleh apa yang disebut dengan personalitas kita. Ya, nah, saudara sekalian, kalau kita mencoba melihat di dalam perjalanan kehidupan saudara, tentunya kita mengenal tentang tipologi kepribadian. Orang bisa mencoba mengenali tipologi kepribadian itu dengan berbagai macam cara, ya, berbagai macam alat, begitu ya. Ada yang bisa menggunakan tipologi DISC yang dikenal dengan melankolis, koleris, sanguinis, gitu ya, plekmatis. Nah, itu adalah DISC. Itu akan menolong kita untuk mengenali tentang personalitas kita. Siapa sih kita? Tapi juga orang bisa mengenali tentang personalitasnya dengan melalui teorinya Carl Jung, misalnya, ya, dengan menggunakan tes MBTI tentang Myers-Briggs, di mana manusia itu dibagi menjadi 16 tipe kepribadian, dan masing-masing manusia punya 4 komponen di dalamnya. Itu bisa menggunakan dengan teori itu. Tetapi juga, saudara, personalitasnya bisa digali dari mana? Bisa digali dengan menggunakan Enneagram misalnya, yaitu sebuah pendekatan dari timur bahwa manusia itu dibagi ke dalam 9 tipe kepribadian, ya. Dan dari situ orang bisa mengenali tentang personalitasnya.
Tapi juga orang bisa menggunakan dengan berbagai macam pendekatan, misalnya tentang warna. Oh, orang ini warnanya merah, orang ini warnanya biru, orang ini warnanya hijau, dengan teori itu. Nah, jadi saudara sekalian, untuk mengenali spiritualitas, orang pertama-tama perlu mengenali tentang personalitasnya. Dan itu bisa menggunakan berbagai macam alat, piranti, pendekatan-pendekatan secara psikologi. Ya, mungkin ada di antara teman-teman yang juga studi psikologi. Nah, itu dibentuk oleh personalitas. Ya, misalnya saudara, kalau di dalam MBTI, saya itu orang yang INFJ. Saya itu orang yang intuitif. Nah, justru karena intuisi saya sangat kuat, saudara, maka di dalam corak spiritual itu mempengaruhi corak spiritualitas saya, sehingga saya lebih cenderung untuk bersifat kontemplatif. Ya, nah itu berarti bahwa personalitas itu mempengaruhi. Yang kedua, saudara, orang juga dibentuk oleh komunitas. Spiritualitas seseorang, kalau mengacu kepada filsafat tadi, dibentuk oleh komunitasnya. Misalnya kalau teman-teman yang datang dari Ambon, ya, saya kalau pergi ke Ambon begitu, saya senang karena di sana saya bisa belajar dari bagaimana kehidupan saudara-saudara yang di Ambon begitu. Nah, komunitas kehidupan komunal di Ambon itu membentuk saudara-saudara begitu ya. Atau mungkin saudara-saudara yang datang dari Sumba misalnya. Wow, tentunya letak geografis, topografi, ya, lingkungan itu juga mempengaruhi, membentuk tentang spiritualitas Sumba, sehingga kita bisa menjumpai bahwa ternyata meskipun sama-sama sebagai orang Kristen Protestan, tetapi lingkungan membentuk kita, komunitas membentuk kita, gitu ya. Nah, atau saudara-saudara yang datang dari Jawa, ya, misalnya dalam sebuah denominasi yang mana? Misalnya teman-teman yang dari GKJ, teman-teman yang dari GKJ dengan yang dari GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, itu berbeda. Mengapa? Karena itu juga dibentuk oleh komunitas yang berbeda. Atau misalnya teman-teman dari suku Batak, misalnya ya, ada begitu banyak mahasiswa saya yang dari suku Batak. Teman-teman yang dari Karo, begitu ya, itu akan memiliki corak spiritualitas yang berbeda dengan yang Simalungun, misalnya. Nah, itu karena komunitasnya. Saya selama ini tuh mengamati. Kalau teman-teman yang dari suku Batak, yang dari Toba, dengan yang dari Simalungun, wah itu sangat berbeda sekali, begitu ya. Teman-teman yang dari Toba, mungkin kalau ngomong dia bisa menjadi lebih keras dan suaranya lantang, lalu kemudian ngomongnya lebih to the point. Nah, ini agak berbeda dengan yang Simalungun yang lebih halus. Bahkan sampai saya katakan, ini Anda ini yang orang Simalungun kok lebih halus daripada orang Jawa, saya katakan begitu. Nah, lalu kemudian orang mengatakan, oh ya Pak, kami dididik, dibentuk seperti ini dalam keluarga, begitu dan sebagainya. Nah, itu sudah berarti komunitas. Itu baik itu soal keluarga, entah itu suku, entah itu juga denominasi di mana kita berasal, membentuk spiritualitas kita. Ya. Lalu juga spiritualitas ternyata dibentuk oleh dunia. Nah, saudara sekalian, kita semua saat ini sedang dalam masa pandemi. Itu artinya saudara bahwa kehidupan dunia juga membentuk kehidupan kita. Ya, di mana kita berasal. Begitu ya. Belahan bumi ini berbeda-beda. Sehingga saudara misalnya ketika saya studi di Amerika misalnya baik S2 maupun S3 itu berarti selama 6 tahun saya tinggal di Amerika, saya melihat bahwa orang boleh mengatakan ya kita sama-sama Kristen, tetapi kehidupan dunia begitu ya itu berbeda, membentuk corak-corak yang berbeda. Nah, itu artinya saudara sekalian, baik itu dunia secara wilayah maupun dunia tentang lifestyle-nya, tentang budayanya, begitu ya, itu juga membentuk akan spiritualitas seseorang. Sehingga sama-sama misalnya, oke, sama-sama orang Kristen, mungkin sama-sama misalnya dari gereja Metodis, tapi nanti dulu Metodis Amerika dengan Metodis yang di Sumatera itu berbeda. Itu artinya saudara bahwa dunia di mana kita tinggal itu juga membentuk kita. Termasuk di dalamnya saudara adalah peristiwa-peristiwa di dalam kehidupan dunia.
Tentunya yang saat ini yang bisa kita lihat, kita rasakan bersama adalah pandemi. Bahwa pandemi ini mengubah perspektif seseorang tentang siapa Tuhan. Ya, nah dari sini teman-teman semua kita menjadi jelas bahwa ternyata spiritualitas itu kompleks. Ya, karena tidak hanya menyangkut soal hafal Alkitab, tidak hanya menyangkut soal bagaimana nyanyinya dengan suara yang bagus, tapi spiritualitas ternyata menyangkut soal keseluruhan, keutuhan diri kita. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Lawrence Cunningham. Dia mengatakan bahwa spirituality is not limited to concern with the interior life, but seeks an integration of all aspects of human life and experience. Nah, ungkapan daripada Cunningham ini, saudara, memberikan penjelasan kepada kita bahwa spiritualitas tidak hanya terbatas atau dibatasi dengan interior life, tidak hanya dibatasi soal ruang batin semata-mata, seolah-olah spiritualitas itu tidak ada kaitannya dengan dunia, tidak ada kaitannya dengan kehidupan secara real. Justru tidak. Cunningham mengatakan spirituality is not limited to concern with the interior life. Nah, but apa yang dikatakan? Seeks an integrations of all aspects of human life and experience. Nah, itu artinya, saudara, bahwa spiritualitas ternyata menyangkut soal integrasi, kesatuan yang integratif, ya, seluruh aspek kehidupan. Nah, sehingga dengan demikian, saudara, kalau kita berbicara soal spiritualitas Kristiani, tidak hanya menyangkut soal lingkup gedung gereja, halaman gereja, tidak. Tapi juga justru bagaimana misalnya kita di Indonesia ini, bagaimana kita menghayati kekristenan, menghayati spiritualitas Kristen kita dalam konteks Indonesia. Ya, itu berarti keindonesiaan tidak bisa disingkirkan begitu saja. Ya, untuk kita betul-betul bisa menghayati spiritualitas kita. Nah, teman-teman semuanya, saya ingin melanjutkan. Kalau demikian, sebetulnya apa sih bedanya? Ya, bedanya antara agama, religiusitas, dan spiritualitas. Saya rasa kalau kita membahas spiritualitas, kita perlu tahu perbedaannya apa. Nah, teman-teman, jadi kalau kita mencoba melihat tentang spiritualitas itu apa, pertama-tama kita harus bisa membedakan antara agama, religiusitas, dan spiritualitas. Untuk membahas ini, saya mengambil gambaran yaitu lampu ini, ya, lampu uplek orang Jawa bilang, atau dian ini, di mana saudara sekalian di sini ada bagian yaitu apa yang disebut dengan kacanya, ya, di wadahnya itu tempatnya. Inilah saudara sebetulnya agama, ya, agama. Ini agama. Di mana saudara agama itu berbicara pada tataran mengenal, ya, mengenal yang ilahi. Dan itu melalui apa, saudara? Melalui aturan, melalui kewajiban, melalui kebiasaan. Misalnya saudara dibesarkan dalam lingkungan keluarga, di mana kalau pagi hari itu adalah bersaat teduh, misalnya. Kalau makan itu berdoa, ya, atau aturan dalam kehidupan gereja kita. Misalnya, ketika orang memasuki akan Paskah, maka akan masuki pada masa prapaskah, itu berarti menyangkut soal kalender gerejawi. Ya, atau bagaimana kalau kita diajari untuk sebelum makan dengan cara kita berdoa, ya, melipat tangan, menutup mata dan berdoa. Nah, itu adalah pada tataran agama. Karena orang belajar melalui aturan, melalui kewajiban, melalui kebiasaan. Ya, itu pada tataran agama. Dan ini ada pada semua agama, ya, sebagaimana yang saya sebutkan digambarkan di sini. Lalu saudara, kita mengenal apa yang disebut dengan religiusitas. Nah, religiusitas saudara itu ada pada tataran yang lebih dalam. Kalau di gambaran ini adalah pada sumbunya. Yaitu religiusitas ini saudara ada pada tataran menyadari kehadiran yang ilahi, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka membangun menolong kita untuk mengenali, oh ternyata adalah bahwa religiusitas itu menyangkut soal bagaimana orang bisa menyadari kehadiran Tuhan. Bisa jadi saudara dia ada di tengah-tengah alam semesta dan orang menemukan akan perjumpaan dengan yang ilahi. Ya, itu adalah religiusitas.
Lalu kemudian sudah di mana kalau begitu spiritualitas? Ini, spiritualitas itu ada pada apinya. Spiritualitas ini pada tataran mengalami yang ilahi, ya, dan memberi peran. Jadi saudara, dari sini kita bisa mengenal kata kuncinya. Kalau agama lebih pada mengenal, religiositas lebih kepada menyadari, tetapi orang yang masuk kepada spiritualitas adalah mengalami. Jadi yang ilahi itu tidak lagi hanya sekedar dikenal, ya. Orang mengenalkan bisa melalui pelajaran, melalui khotbah, melalui katekisasi, melalui ceramah, melalui webinar seperti ini. Tidak hanya sekedar menyadari, tapi mengalami. Nah, mengalami yang ilahi ini, saudara, sebagaimana di api ini, dia melampaui akan batasannya. Saudara, seperti ini. Lampu ini, kalau pada tataran agama, saudara, ini ada batasannya, yaitu batas daripada besar kecilnya atau volume daripada kaca ini, ya, itu agama. Nah, tetapi coba Anda cermati, api ini tuh bisa berpendar, bisa menyinari bahkan seluruh ruangan. Itu berarti saudara ini melampaui dari volume daripada kaca itu, ya, yang mewadahi minyaknya. Nah, inilah saudara spiritualitas. Karena saudara, orang tidak lagi ada pada tataran agama, tidak ada pada tataran religiositas, tapi orang bisa melampaui, ya, beyond, ya, daripada dirinya sendiri. Nah, disitulah saudara sebetulnya spiritualitas itu. Ada terkait dengan topik kita, bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengenali corak spiritualitas, ya. Dan spiritualitas ini saudara ada pada semua agama. Saudara, ada banyak teori. Tetapi saudara, dari teori-teori yang ada untuk kepentingan ini, saya ingin mengenalkan apa yang dilakukan analisis dan ditulis oleh Dale Cannon. Memang saudara, misalnya yang lain adalah apa yang ditulis oleh Gary Thomas misalnya, ya. Tetapi saya saya lebih cenderung untuk mengajak saudara mengenali akan hasil penelitian daripada Dale Cannon. Mengapa saudara saya lebih memilih Dale Cannon? Karena satu, Dale Cannon ini teori dia didasarkan pada sebuah penelitian yang tidak hanya ada pada orang-orang Kristen, tetapi penelitiannya ini lintas agama, ya. Dan pendekatannya ada pendekatan yang sangat antropologis. Nah, itu menurut saya sangat menarik begitu ya. Kalau bicara soal spiritualitas itu ya tidak bisa mengabaikan dimensi antropologi. Nah, menurut Dale Cannon, saudara, bahwa manusia itu di dalam spiritualitasnya coraknya bisa dibagi menjadi 6 corak, yaitu sacred rites, right action, devotion, shamanic mediation, mystical quest, dan resonant inquiry. Nah, ini adalah jalan, ya, jalan-jalan spiritualitas. Namanya jalan itu berarti saudara itu tapak-tapak. Jalannya menuju kemana? Ternyata dari ke-6 jalan ini semuanya menuju kepada the ultimate reality. Saudara, saya mau konsisten dengan apa yang dipakai istilah atau terminologi yang dipakai oleh Cannon, yaitu bahwa dia memakai istilah the ultimate reality. Ini menyangkut soal satu realitas yang tertinggi, begitu ya. Tidak pakai istilah Tuhan, tidak pakai istilah Allah, begitu, tapi the ultimate reality, ya. Sehingga saudara semuanya menurut dia adalah menuju kepada satu, yaitu ultimate reality. Nah, saudara, dari sini kita ingat tadi sudah saya tunjukkan bahwa kita harus berpikir bahwa kalau kita sedang mencari tentang corak jalan spiritualitas, berarti kita tidak lagi berbicara soal agama, ya, tapi lebih kepada berbicara soal spiritualitas beyond daripada religion. Nah, sekarang saudara, dari ke-6 ini tuh yang apa saja sih sebetulnya yang menurut dia? Nah, saya berharap teman-teman, mari kita sementara saya menjabarkan satu persatu, teman-teman mencoba mendengarkan, menyimak, tapi sekaligus mencoba kira-kira apakah saya ada di corak itu enggak, begitu ya. Nah, tentunya karena saudara sudah pada dewasa, maka saya yakin Anda bisa mencoba mulai menganalisis diri sendiri, ya, melakukan refleksi kritis, apakah saya ada di corak itu, apakah saya ada di jalan itu atau tidak. Nah, baik. Yang pertama, the way of sacred rites.
Ini saudara adalah orang yang menghayati spiritualitasnya, imannya itu melalui berbagai macam ritus. Ya, jadi kalau orang menggunakan ritual, maka orang itu akan menemukan perjumpaan dengan Allah. Yaitu saudara itu bisa melalui apa yang disebut dengan sacred speech. Ya, jadi saudara, misalnya sacred speech ini, coba dalam kehidupan kita, orang merasa tidak akan mantap di dalam kehidupan pernikahannya kalau dia tidak diberkati. Mengapa, saudara? Karena sacred speech itu penting. Jadi ketika seorang pendeta mengatakan, maka dengan ini saya selaku hamba Tuhan memberkati saudara dan menyatakan saudara sebagai suami istri. Itu sacred speech, saudara. Karena tidak semua orang bisa mengungkapkan itu. Atau misalnya di dalam sakramen perjamuan kudus, ketika seorang pendeta mengangkat roti atau hosti, lalu kemudian mengkonsekrasikannya, itu adalah sacred speech, ya. Nah, atau juga sacred image, itu beralih melalui simbol atau icon. Saudara, ini adalah gambar di bagian bawah ini adalah gambar gereja saya di GKMI Pati, Gereja Kristen Muria Indonesia di Pati di Jawa Tengah. Jadi saudara, di sana ada simbol-simbol, ada salib dari kayu jati yang tingginya 6 meter, saudara, ya, begitu ya. Lalu kemudian juga ada ornamen-ornamen yang ada malaikatnya di sini, cupid begitu dan sebagainya. Nah, atau juga dengan icon, misalnya saudara-saudara kita dari gereja ortodoks, mereka menggunakan icon atau ikon begitu ya, untuk mereka bisa berjumpa dengan Tuhan. Atau juga secara sacred space, yaitu melalui satu ruang. Nah, ini adalah gambar TC. Di sini ada ketua saudara-saudara Teguh begitu ya, yang pernah di TC begitu. Nah, ruang yang sederhana tapi itu membawa orang untuk bisa berjam-jam saudara di TC misalnya begitu. Itu karena sacred space. Tapi juga gesture. Ya, gesture itu berarti melalui akan sikap daripada diri. Nah, di mana seorang pemimpin, ya, misalnya pendeta ketika melayani baptisan atau CD dan sebagainya. Atau juga saudara melalui aroma. Nah, ini saudara gambar ini. Saudara kita dari gereja Katolik, teman-teman kita Katolik, wow, ini bau dupa itu menjadi penting sekali saudara untuk misa. Ya, sehingga ketika seorang romo mendupai meja altar, maka saudara itu membawa orang menjadi dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, atau juga saudara melalui ritus itu juga melalui kronologi kehidupan, yaitu dari lahir sampai dengan mati, baik baptisan, CD, atau juga misalnya ulang tahun. Wah, ya, saudara yang merayakan ulang tahun itu menjadi momen yang penting, begitu ya. Tidak hanya mengharapkan kado, tapi itu menjadi doa yang penting untuk hari itu. Nah, ini adalah berarti berdasarkan ritus siklus kehidupan. Atau juga kalender gerejawi, ya, di dalam kalender gerejawi, di mana saudara melalui perayaan Natal, Paskah dan sebagainya, atau penanggalan dalam suku tertentu. Nah, saudara yang tinggal di Yogyakarta, nah, kita ada di dalam salah satu pusat daripada budaya Jawa, ya, ketika keraton mengadakan garbek, ya, sebelum pandemi, dengan adanya keluarganya Gunungan Lanang dan Gunungan Wadon. Nah, kenapa orang bisa berebut dan ribuan orang datang ke alun-alun dan berebut? Ini adalah karena berbicara soal ritus. Orang kalau coba diwawancarai, wah, merasakan satu kemantapan dalam hidup ketika mendapatkan akan bahan dari gunungan lanang atau gunungan wadon itu, ya, gunungan laki-laki atau gunungan perempuan. Nah, ini dan itu ada dalam semua suku di negara di tanah air kita ini. Nah, maka saudara, dengan kata lain bahwa orang itu menemukan jalan spiritualnya, ya, kemantapan hatinya, perjumpaan dengan Tuhan ketika mereka melakukan ritus-ritus. Itu artinya saudara bahwa dimensi anamnesis, yaitu mengingat akan peristiwa-peristiwa itu menjadi penting. Di dalam kehidupan kita orang Kristen, kita juga melakukan anamnesis, yaitu sakramen perjamuan kudus yang dilakukan secara berulang kali. Itu dalam rangka anamnesis, ya. Dan itu adalah salah satu jalan sacred rites, ya. Sehingga orang mungkin sepanjang tahun mungkin tidak ke gereja,
Tapi kenapa kalau pada waktu sakramen perjamuan kudus, wah kayak rayap-rayap di musim penghujan ya, keluar semua ke gereja dan gereja menjadi penuh karena orang pengen menerima sakramen perjamuan kudus. Ya, itu karena betapa pentingnya sacred rites. Tapi juga orang meniru dalam artian saudara, orang mencoba untuk mengikuti jalan di mana saudara orang menghayati imannya itu dengan melakukan satu tindakan yang dianggap benar, ya, dianggap benar. Itu bisa melalui akan sebuah disiplin rohani, bisa melalui akan nasihat dari seorang guru spiritual, atau juga saudara orang memegang akan prinsip-prinsip moralitas, ya, dan juga mereka memperjuangkan keadilan dan sosial. Nah, ini menarik, saudara. Dari gambar-gambar ini kita bisa melihat, misalnya Dalai Lama. Dalai Lama contoh bagaimana dia sebagai guru spiritual yang sangat berpengaruh bagi kehidupan dunia ini. Bagaimana ungkapan-ungkapan dia itu menolong untuk membangun akan perdamaian, ya, dari pendekatan perspektif Buddhis. Nah, tetapi juga saudara kita menjumpai di sini. Ini ada Oscar Romero yang baru saja diangkat, belum lama ini diangkat sebagai seorang santo di gereja Katolik. Ya, Oscar Romero adalah seorang uskup di El Salvador yang memperjuangkan keadilan di tengah-tengah kemiskinan karena rezim militer. Salah satu tulisan buku dia yang menarik, saudara, adalah The Violence of Love. Wah, jadi saudara, di tengah-tengah kekerasan yang ada di El Salvador, dia juga memakai kata kekerasan. Dan kekerasan yang dimaksud ada kekerasan mencinta. Wah, sekalian. Dan memang Oscar Romero di dalam perjalanan hidupnya, dia akhirnya mati di atas meja altar. Karena ketika dia sedang mempersembahkan misa, ekaristi atau perjamuan kudus itu, lalu kemudian dia ditembak dari luar pintu gereja dan dia meninggal. Nah, atau juga saudara bisa kita lihat the way of right action adalah Mother Teresa, di mana saudara Mother Teresa mengatakan bahwa orang-orang miskin ini adalah saudara-saudariku. Dan ketika saya berjumpa dengan orang-orang miskin di Kalkuta, India, aku berjumpa dengan Yesus sendiri. Wah, lalu kemudian dari refleksi Mother Teresa dari Injil bahwa Yesus itu adalah sebagai Allah yang justru menjelma menjadi orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongan. Ya, karena sebagai ikatan bahwa aku adalah orang yang haus, lapar, telanjang, ya. Nah, itu yang dikatakan oleh Yesus, dan itu yang dihayati oleh Mother Teresa dan melalui tindakan yang nyata, yaitu dalam rangka apa? Menolong orang-orang yang termiskin di antara yang paling miskin di Kalkuta, India. Ya, nah itu artinya saudara dari sini bahwa the way of right action itu adalah orang menghayati dan menemukan perjumpaan Tuhan justru dengan tindakan yang nyata, tindakan yang konkret. Ya, kalau kita di Jogja, saya yakin karena Anda generasi kemudian, ketika saya masih kuliah di Duta Wacana waktu itu di tahun 84, saya masih berjumpa dengan Romo Mangun karena waktu itu STT Duta Wacana yang kemudian menjadi Fakultas Teologi UKDW banyak bekerja sama untuk lembaga pengabdian masyarakat dengan Romo Mangun. Kami berkarya bersama di pinggir Kali Code, ya. Nah itu adalah contoh-contoh bahwa the way of right action. Nah, maka saudara-saudara kalau Anda tertarik dengan pelayanan sosial, saya menjumpai banyak orang muda yang mengatakan, Pak, saya itu kok merasa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan terasa dekat justru ketika saya melakukan diakonia. Saya melakukan pelayanan sosial. Itu saya melebihi ketika daripada saya pergi ke kebaktian. Nah, itu adalah berarti bisa jadi Anda adalah ada di jalan itu. The way of right action. Nah, yang berikutnya, saudara, apa yang diungkapkan oleh Dale Cannon adalah the way of devotion. Nah, saudara, ini adalah sebuah
jalan di mana orang menghayati akan spiritualitasnya melalui devosi, melalui sembah bakti. Dan devosi itu, saudara, bisa dilakukan dengan devosi secara personal. Nah, saya misalnya ini gambar ini, di mana saudara orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan cara memang secara rutin, saudara, yaitu dengan bersaat teduh. Wah, ya, jadi saudara dengan bersaat teduh secara rutin, maka orang itu menemukan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, ini kan satu hal yang menarik, saudara, ya. Jadi dan di situ orang mengalami pertumbuhan. Atau ini, saudara, Joe Austin, ya, ini seorang pendeta yang terkenal di Amerika. Saudara, waktu saya studi S2, saya masih bisa melihat tayangan khotbah-khotbah Joe Austin melalui televisi kalau minggu. Nah, tapi ketika saya kembali ke Amerika S3, sudah tidak lagi bisa, karena saudara untuk bisa mengikuti kebaktian di Joe Austin, saudara, orang harus memiliki voucher dengan cara, saudara, jadi orang tidak bisa datang di gereja dia kalau tidak memiliki voucher. Karena saudara, sedemikian banyak orang yang ingin hadir di stadium tempat dia berkhotbah pada setiap hari minggunya. Nah, saudara, kenapa orang bisa begitu rupa? Karena memang, saudara, the way of devotion. Atau ini, saudara, Robert Schuller. Ini seorang pendeta terkenal dari gereja Presbyterian yang ada di Los Angeles, yang dikenal dengan Crystal Cathedral. Nah, meskipun memang, saudara, sangat disayangkan karena gereja ini pada akhirnya bangkrut, saudara, ya. Ya, mungkin kalau kita di Indonesia rasanya kok enggak mungkin ya, rasanya kok ada gereja kok saya bangkrut begitu. Nah, tapi itu terjadi di Amerika. Crystal Cathedral ini bangkrut, saudara, ya. Dan gereja ini meninggalkan banyak hutang begitu ya. Nah, saudara sekalian, saya ingat betul waktu S2, saudara, orang senang dengan khotbah-khotbahnya Robert Schuller. Ya, saya merasa bahwa khotbah-khotbahnya juga bisa dipertanggungjawabkan secara teologis. Atau juga, saudara, ini Henry Nouwen, ya. Nah, Henry Nouwen itu ada seorang romo, tapi juga dia seorang spiritualis. Saya pribadi sangat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Henry Nouwen sejak saya S1. Ya, itu ada dalam rangka untuk membangun spiritualitas personal. Ya, nah mungkin juga saudara ada yang senang dengan membaca-baca tulisan-tulisan, atau mungkin senang dengan tulisan-tulisan Romo Sindu begitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk spiritualitas berdasarkan teologi yang menarik menurut saya dari pendekatan. Nah, jadi saudara, the way of devotion, ya, atau dengan saat teduh yang tidak pernah terlewatkan bagi Anda. Orang bisa begitu, ya. Atau juga, saudara, yang berikutnya, saudara, di sini kita bisa, yang berikutnya, saudara, adalah jalan yang keempat, yaitu the way of shamanic meditation. Nah, saudara, kalau Anda coba cermati bahwa jalan ini mau mengatakan bahwa dunia ini itu penuh dengan penderitaan. Dunia ini ada kuasa-kuasa yang lain. Nah, sehingga, saudara, manusia ada dalam cengkeraman bahaya. Nah, oleh sebab itu orang perlu memiliki akan satu kekuatan supranatural yang lebih kuat, ya, untuk melawan akan dunia lain. Nah, maka, saudara, kalau kita coba cermati, di dalam kehidupan gereja sebetulnya sejak dari dulu dikenal ada apa yang disebut dengan exorcism. Ya. Bahkan, saudara, kalau Anda tahu sejak di katekisasi pertama kali, saudara, khususnya di abad yang ketiga, di sana, saudara, akhir katekisasi sebelum orang dibaptis, maka, saudara, pada waktu itu dilakukan apa yang disebut dengan exorcism atau pengusiran setan. Ya, sebelum atau menjadi bagian daripada rangkaian baptisan. Nah, maka, saudara, kalau Anda menjumpai ada gereja-gereja atau pendeta yang memang sangat menekankan tentang bisa mendoakan, menengking orang, ya. Nah, itu karena memang ada jalan spiritual itu, ya. Sama seperti gambar ini. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Yakobus, bahkan di sana pun juga ada dimensi itu, sehingga misalnya dikatakan kalau ada orang yang sakit, berilah dia minyak begitu ya, dan doakan dan sebagainya. Nah, atau saudara ini, nah di gambar yang paling kiri mungkin Anda menjumpai, bukankah di Indonesia ini yang sangat terkenal, yang sangat kuat itu adalah gerejanya Pak Yesaya Pariaji, ya, yang di Jakarta, ya, Gereja Tiberias, di mana, saudara, gereja ini sangat menekankan tentang jalan
shamanic mediation. Memang saudara, kata shamanik ini kurang enak ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karena shaman itu artinya dukun, ya. Tapi sebetulnya saudara, shamanik ini mau menekankan bahwa ternyata kehidupan ini loh ada dimensi supranatural yang bisa kita pakai untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, dengan menggunakan media-media seperti ini, gerejanya Pak Yesaya Pariaji, yaitu menggunakan medianya apa? Yaitu hosti dan air anggur, ya, perjamuan kudus, dan juga minyak urapan, ya, sehingga kalau ada orang yang sakit maka dia perlu diurapi dengan ini. Saya ketika menjadi pendeta jemaat di Pati, saya pernah harus menerimakan peminyakan dan menerimakan hosti dan anggur ini dari gerejanya Pak Yesaya Pariaji. Ya, secara pastoral saya tidak keberatan karena orang itu memang dalam keadaan sakit, begitu ya, kanker pankreas, dan bahkan dokter di Jakarta, di Singapura pun sudah angkat tangan. Nah, tetapi karena saya sebagai orang dan pendeta dari GKMI, saya sebelum menerimakan itu kepada yang bersangkutan, pada orang yang bersangkutan dan keluarganya, saya menjelaskan bagaimana pemahaman GKMI tentang perjamuan kudus dan tentang minyak itu sendiri, kembali kepada Alkitab, begitu ya, yaitu untuk supaya kita berpegang kepada Kristusnya dan bukan pada bendanya. Nah, jadi saudara, ada jalan itu shamanic mediation, ya. Lalu kemudian the way of mystical quest. Ini adalah jalan mistik. Nah, saudara, jalan mistik itu apa? Kalau Anda coba cermati, saudara, jalan mistik ini orang yang menghayati spiritualitasnya dengan cara meditatif, kontemplatif, hening, ya, bahkan kehidupan yang asketik, yaitu kehidupan yang dengan latihan-latihan spiritual, bahkan mereka yang hidup di TC, ya, atau mungkin mereka yang tinggal di biara-biara. Misalnya kalau saudara pergi ke Gedono, ya, biara Gedono, itu pertapaan para rubiah, rahib-rahib perempuan di lereng Gunung Merbabu, atau kalau yang laki-laki itu ada di Rawaseneng. Nah, itu adalah orang yang menjadi kehidupan mistik, begitu ya. Nah, tetapi juga saudara, hal ini juga bisa kita jumpai untuk di kalangan Islam. Misalnya kaum Sufi, begitu ya. Kaum Sufi itu mereka adalah orang-orang yang menghayati akan mistik. Tetapi tidak hanya itu, orang juga bisa menghayati, kita pun bisa memiliki jalan spiritual itu. Misalnya saudara, kalau saya melihat saya itu jalan spiritual saya ada dua, yaitu mystical quest dan sacred rites, ya. Nah, karena saya juga dosen liturgi, jadi ritus-ritus itu menjadi penting. Tetapi juga mystical quest ini gimana? Saudara, bagi saya menghayati kehadiran Tuhan itu tidak lagi terpaku dengan bentuk, begitu ya, bentuk-bentuk atau dengan cara ini dan itu, ya. Tetapi kehadiran Tuhan itu ada dan melekat dalam diri saya. Ya, misalnya juga saudara, ketika saya melihat, misalnya contoh yang selalu saya pakai, saya itu paling suka dengan bunga anggrek. Ketika saya melihat bunga anggrek yang indah, saudara, mekar, wah, di situ saya betul-betul melihat Tuhan. Ya, jangan dipikirkan lalu di anggrek itu lalu ada Tuhan Yesusnya, begitu, lalu mengatakan halo Stefanus, bukan itu. Tetapi keindahan itu sendiri betul-betul langsung membawa saya kepada perjumpaan yang ilahi. Bahwa itu bukan sebagai anggrek saja. Itu artinya saudara, saya menemukan pengalaman di dalam pengalaman. Pengalaman melihat anggrek, saya menemukan pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Nah, ini adalah contoh-contoh secara konkret dalam kehidupan kita, orang yang ada di jalan mistik. Yang berikutnya saudara, menurut Dale Cannon adalah the way of reasoned inquiry. Nah, saudara, the way of reasoned inquiry ini saudara adalah orang yang lebih menghayati Tuhan, menemukan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dengan banyak menggunakan kognisinya. Sehingga saudara, misalnya para teolog-teolog yang lebih banyak menulis, misalnya, ya, sehingga orang bisa mengalami perjumpaan justru ketika dengan dia menulis. Kalau dia suruh kebaktian, mungkin dia akan ngantuk, ya. Maka contoh-contohnya di sini, saudara, di sini adalah
Ada Calvert, tapi juga ada Karl Rahner, begitu ya, saudara ya. Ini ada teolog-teolog besar yang ada dalam kehidupan kita, begitu. Nah, kalau di Duta Wacana saya melihat misalnya Pak Gerrit, ya. Pak Gerrit itu menurut saya adalah jalan spiritualnya adalah the way of reasoned inquiry. Sehingga ketika Pak Gerrit bisa menuliskan banyak tulisan-tulisan dan sangat produktif, itu sebagai jalan perjumpaan dengan Tuhan, ya. Nah, ini ada sebuah contoh bahwa ketika orang meneliti kitab suci, maka orang itu mengalami perjumpaan. Tapi apakah itu hanya milik para teolog? Tidak. The way of reasoned inquiry itu bisa kita jumpai dalam kehidupan jemaat. Contohnya apa? Kalau saudara suka dengan diskusi teologis, saudara suka dengan pemahaman Alkitab, ya, karena ada kan jemaat-jemaat yang senang dengan pemahaman Alkitab, ya, tidak senang dengan khotbah-khotbah saja, tapi justru dengan pemahaman Alkitab. Meskipun dia awam, dia banyak membaca buku-buku teologi, ya, karena di situ dia mendapatkan perjumpaan dengan Tuhan. Itu adalah orang di jalan the way of reasoned inquiry. Nah, saudara sekalian, lalu apa yang bisa kita lihat? Sebagai kesimpulannya, saudara, Dale Cannon mau mengatakan bahwa keenam jalan ini tidak bersifat hierarki. Jadi keenam jalan ini tidak berurutan, lalu mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi, tidak. Jadi keenam jalan itu adalah dimensional, di mana saudara tergantung orang itu ada di jalan mana. Ya, jadi saudara tidak ada, wah kalau begitu yang paling hebat, yang lebih rohani adalah yang mystical quest ya Pak, Onda. Ya, karena mengatakan ya, ini adalah sama-sama jalan. Yang kedua, saudara, bahwa setiap orang itu minimal memiliki satu jalan religiusnya atau jalan spiritualnya. Ya, nah tadi saya katakan kalau saya mencoba menganalisa diri saya ada lebih orang yang mystical quest dan sacred rites itu menjadi sangat kuat, ya, seperti itu. Atau misalnya saudara, yang ketiga, saudara, Cannon juga mengatakan bahwa jalan religius atau jalan spiritual ini terbentuk melalui kepribadian. Nah, jadi saudara, ini tidak bisa dilepaskan dari corak kepribadian seseorang. Mengapa saudara saya jalan spiritualnya adalah mistik? Karena mistik tadi menyenangi ibadah-ibadah atau doa-doa yang bersifat meditatif, kontemplatif, hening. Tadi sudah saya katakan di awal, corak kepribadian saya adalah intuisinya sangat kuat, begitu ya. Kalau saya coba lihat dari corak MBTI, nah itu berarti sudah dibentuk oleh kepribadian, tapi juga dibentuk oleh budaya yang menyekitari saya, begitu ya. Karena saya dilahir dan dibesarkan, khususnya saya ketika mulai dari kanak-kanak, saya ada dalam kehidupan gereja GKMI, sehingga budaya yang ada adalah budaya spiritualitas GKMI, begitu ya, bukan spiritualitas bentuk gereja yang lain, misalnya Pentakostal atau karismatik. Nah itu. Lalu juga budaya Jawa yang menyekitari saya. Nah, saudara, yang berikutnya adalah Ken mau mengatakan bahwa keenam jalan itu ada dalam semua agama, ya, baik agama Kristen maupun agama-agama yang lain. Nah, saudara sekalian, maka yang diperlukan, saudara, kalau ini adalah jalan, maka saudara ibarat gambar ini, ya, labirin. Maka setiap kita, saudara, perlu untuk menemukan jalan kita masing-masing, ya, di dalam pesiarahan, dalam arak-arakan kita di dunia, hingga kita sampai ada di tengah-tengahnya, yaitu perjumpaan dengan the ultimate reality. Nah, saudara sekalian, berpijak daripada teori corak Dale Cannon ini, maka saudara, mengapa kita perlu mengenali akan corak spiritualitas kita? Nah, kembali saudara kepada hakikat spesies Kristen. Spesies Kristen saudara adalah berbicara tentang way of life. Kita perlu mencoba mengenali akan corak spesies kita, karena spiritualitas itu sendiri adalah jalan hidup. Dengan orang menemukan akan jalannya, saudara, maka orang akan mengatakan, ya, ini loh diri saya. Itu artinya, saudara, orang akan menemukan otentisitas. Otentik. Dia tidak meniru orang lain. Dia tidak juga pengen seolah-olah, oh, biarlah orang memandang saya seperti ini. Tidak. Tapi memang orang akan menemukan, ya, ini memang jalan saya. Dan ketika orang menemukan jalannya, maka dia akan menemukan kedamaian.
Tetapi juga saudara, way of life ini terkait dengan spiritualitas Kristen adalah spiritualitas yang mengarah kepada discipleship. Kita perlu menemukan corak spiritualitas kita supaya kita bisa bertumbuh sebagai murid. Ingat saudara, bahwa kita ini sebagai pengikut Yesus. Saya pendeta, saya doktor di bidang spiritualitas. Tapi saya tidak bisa pongah. Saya tidak bisa menyombongkan diri dengan mengatakan saya sudah menjadi murid Yesus. Atau bahkan jangan-jangan saya malah mengguru Yesus. Oh, tidak bisa begitu. Sampai kapanpun saudara, saya harus menempatkan diri sebagai murid. Murid Yesus. Ya, nah sehingga saudara, penemuan corak jalan spiritualitas itu akan menolong kita untuk bisa bertumbuh semakin menjadi anak-anak Allah, sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sharing saya, dan biarlah ini menjadi pematik untuk kita masuk kepada diskusi.